Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Cantik, muda, berbakat, semuanya dimiliki oleh gadis ini. Dan kehidupan serta masa depan cerah telah menantinya. Namun semua impian, cita-cita dan masa mudanya harus kandas akibat rasa cinta yang egois dari seorang pria. Nggak pakai lama, watch. Missing someone with all your Behram dan Toranch Irani merupakan pasangan suami istri yang berasal dari Karachi, Pakistan. Mereka memiliki seorang putra bernama Rusat dan adiknya yang lebih muda 4 tahun bernama Ruwina. Keluarga mereka menganut kepercayaan Zoroastrianisme yang merupakan kepercayaan Persia kuno. Sebagai anak tertua, Rusat sangat menyayangi dan menjaga adiknya. Mereka tidak terpisahkan, seolah memiliki ikatan yang sangat kuat. Karena selalu bermain bersama, hingga seringkali mereka memiliki teman yang sama. Walaupun sangat dekat, tetapi keduanya memiliki sifat yang bertolak belakang. Rusat anak yang baik dan penurut, sedangkan Ruwina keras kepala dan punya pemikiran sendiri. Dia suka menjadi pusat perhatian, tetapi memiliki kepribadian yang ceria dan ramah. Dia juga mandiri dan berambisi untuk mencapai cita-citanya. Karena kehidupan di Pakistan cukup sulit serta pendidikan yang terbatas, pada tahun 1989 mereka mengajukan kewarganegaraan Amerika yang berhasil didapatkan 15 tahun kemudian saat Rusat berusia 14 tahun. Mereka memilih pindah ke Amerika dengan harapan agar kedua anaknya akan mendapatkan pendidikan serta kehidupan yang lebih baik. Ketika Ruwina dan Rusat pertama kali pindah ke Wichita, Kansas, sulit bagi mereka untuk berteman. Karena 3 tahun sebelumnya terjadi insiden 11 September yang membuat warga Amerika mengalami Islamofobia dan mengira semua orang Pakistan atau yang berkulit coklat adalah Muslim. Karena hal tersebut, mereka pun sulit bergaul dengan teman-teman di sekolah barunya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan keluarga Irani juga mulai stabil. Saat itu, Behram telah bekerja di bidang logistik dan Toranch sebagai guru SD. Mereka bahkan pindah ke sebuah rumah baru yang lebih luas. Dalam masa-masa itu, Ruwina dan Rusat telah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Mereka berbahasa Inggris dengan aksen Amerika, serta memiliki selera fashion, musik, dan film Amerika. Sehingga hal ini mempermudah mereka untuk berbaur dengan anak-anak lainnya. Di tahun 2009, Ruwina bergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan program pelatihan perwira cadangan sekolah menengah. Dia mendapatkan tempat di tim latihan penjaga yang bersaing dengan tim lainnya dari seluruh Kansas. Di sana gadis ini sangat menikmati waktunya. Dia mendapatkan prestasi serta sahabat baru bernama Courtney. Walaupun menyukai kegiatan barunya, tetapi di masa depan, Ruwina tidak berniat berkarir di bidang militer. Karena menurutnya, dia bergabung dalam ekskul tersebut hanya untuk bersenang-senang. Sambil bercanda pada abangnya, dia mengaku memilih ekskul itu agar tidak perlu ke sekolah menaiki bus sekolah dan dia akan diantar oleh Rusat. Dengan kegiatan ini, Ruwina mendapatkan kepercayaan diri, sehingga dia menjalani masa-masa sekolahnya dengan sangat mudah. Sedangkan menurut Courtney, Ruwina adalah gadis yang lucu, suka bercanda, dan juga ramah. Dan Ruwina adalah gadis paling menyenangkan yang pernah dikenalnya. Pada 2012, Ruwina lulus dari Wichita High School
dan kuliah di Wichita State University dengan jurusan psikologi. Karena lokasi kampus masih berada di kota yang sama, seperti keluarga Asia pada umumnya, Ruina dan Rusat memilih untuk tinggal bersama orang tua daripada tinggal di tempat yang berbeda. Selama menunggu masa-masa kuliah, Ruina lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga serta Max anjing peliharaannya. Dan selama masa itu pula lah, dia bersenang-senang, bahkan sempat membuat video berisi tantangan Ice Bucket Challenge yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan penyakit ALS. Setelahnya dia menantang 3 orang teman untuk melakukan hal yang sama, dan nama terakhir yang ditantangnya adalah Dan Owens. Dan Owens merupakan teman Rusat yang juga menjadi teman Ruina. Mereka sering bermain di rumah danau yang mewah milik keluarga Dan yang kaya raya. Pemuda ini pernah bergabung di Angkatan Darat yang bertugas di Irak dan Afghanistan. Dia kembali ke Amerika dan dipindahkan sebagai tentara cadangan setelah mengalami cedera kepala akibat ledakan dalam sebuah pertempuran. Sejak saat itu, Dan pun kuliah di Kansas State University dengan jurusan layanan sosial. Saat pertama kali bertemu Dan pada Courtney, Rowena mengaku naksir pada pemuda itu. Dia mendekatinya lewat sosial media dan mereka pun saling berkirim SMS. Hal ini membuat mereka menjadi akrab. Tetapi pada saat itu, prioritas Rowena adalah sekolah dan Dan hanya menjadi temannya. Sedangkan pada ibu dan abangnya, gadis itu mengatakan tidak ingin menikah karena ingin fokus pada pendidikan dan karir. Dia bercita-cita jika di masa tuanya nanti hanya ingin menikmati masa pensiunnya di sebuah rumah dekat pantai dengan ditemani oleh 2 anjing kesayangannya. Setelah beberapa waktu, Ruina yang ingin mandiri dan merasakan tinggal sebagai mahasiswa perantau mentransfer kuliahnya dari Wichita ke Kansas State University di Manhattan. Dan disinilah sesekali dia bertemu Dan yang juga kuliah di kampus yang sama. Namun sayangnya, setelah kuliah selama 2 bulan, Ruina mengalami infeksi ginjal dan kembali pindah ke rumah orang tuanya. Yang setelah kepindahan ini, hubungannya dan Dan berlanjut melalui SMS. Beberapa kali saat Dan sedang berada di Wichita, mereka berjanji akan bertemu, tetapi selalu batal karena Dan menghilang tiba-tiba. Hingga pada satu titik, saat mereka janji makan malam bersama, Ruina yang telah tiba di lokasi dan menunggu selama beberapa jam, merasa marah ketika Dan tidak muncul. Karena merasa telah di-ghosting, dia pun menegaskan pada Dan agar mereka tidak usah lagi berhubungan. Dan setelah kejadian ini, Ruina pun berubah drastis. Dia menjadi sangat serius serta fokus dengan kuliahnya. Dia bahkan berencana akan melanjutkan S2 di bidang psikologi remaja. Beberapa tahun setelahnya, Rusat yang telah bekerja sebagai polisi di kota Derby melangsungkan acara pesta pernikahannya. Setelah menikah, dia akan pindah dari rumah orang tuanya ke Derby yang berjarak 16 km dari Wichita. Dalam pesta tersebut, Rusat mengundang beberapa teman lamanya termasuk juga Dan. Saat itulah Rowena dan Dan kembali bertemu. Dia menemani pemuda itu selama acara berlangsung dan mereka juga berdansa bersama. Dan 2 bulan setelah pesta tersebut, Ruina memberitahu keluarganya jika saat itu dia dan Dan telah berpacaran. Rusat bahkan menenangkan orang tuanya dan mengatakan jika Dan pemuda baik-baik dari keluarga baik-baik. Mereka telah saling kenal sejak sekolah dan beberapa kali berkunjung ke rumahnya sehingga sang ibu tidak perlu khawatir. Selama mereka berpacaran, Dan bersikap sangat manis. Dia menjaga Rowena dengan baik
dan tidak pernah mengantarnya hingga larut malam setelah berkencan. Mereka pun menjalani hubungan LDR karena saat itu Dan masih kuliah di Manhattan yang berjarak 2,5 jam dari Wichita. Sama seperti anak muda pada umumnya, Ruina ingin hubungannya berjalan tanpa beban. Tetapi sebulan kemudian, dia mendapatkan kartu ucapan berisi surat yang di dalamnya Dan menyatakan keinginannya untuk serius dan ingin menikah di akhir tahun itu serta segera memiliki anak. Surat tersebut membuat Rowena tertekan karena dia belum memikirkan hubungan mereka sejauh itu dan ingin berkarir serta sukses sebelum menikah. Karena hal ini, Rowena meminta untuk sementara waktu agar Dan memberinya ruang agar dia bisa berpikir jernih. Namun seminggu kemudian, Dan kembali menanyakan hal yang sama yang membuat Rowena sangat terganggu. Dia pun memutuskan hubungan mereka dan tidak pernah menjawab semua telepon serta pesan yang dikirim Dan melalui Facebook. Hal ini terjadi hingga ratusan kali, hingga Rowena yang merasa diteror memblokir semua nomor dan akun sosial media milik pemuda itu. Ketika Dan tidak bisa lagi menghubunginya, dia pun menghubungi Rusat yang setelah mengetahui kejadian sebenarnya juga tidak mau membantunya. Ketika Rusat yang khawatir jika terjadi sesuatu yang buruk, dia pun menawari bantuan pada Rowena. Tetapi gadis itu menolaknya dan sambil bercanda mengatakan jika Rusat tidak perlu turun tangan karena hal terburuk yang akan dilakukan Dan paling-paling hanyalah menembaknya. Hal ini membuat Rusat marah karena merasa candaan tersebut tidak lucu. Sebagai seorang polisi, tentunya Rusat menganggap candaan Rowena tersebut tidak bisa diabaikan. Sehingga pada 30 September, dia menghubungi Dan, memintanya untuk berhenti mengganggu Rowena dan jika Dan terus mengganggu adiknya, Rusat akan melaporkan Dan telah melakukan pelecehan. Dan sejak hari itu, Dan pun berhenti mengganggu Rowena. Pada 3 Oktober 2016, Rowena yang biasa menjemput ibunya di tempat kerja tidak kunjung tiba. Torrance yang sudah menunggu sejak jam 3.30 siang, bahkan telah berkali-kali menelponnya tetapi tidak ada jawaban. Setelah menunggu selama 1 jam, Torrance pun menerima tumpangan pulang dari salah seorang rekannya. Namun sesampainya di rumah, dia menemukan Rowena yang terbaring dengan kepala bersimbah darah di dekat meja makan. 911 yang datang tidak lama setelahnya, hampir bersamaan dengan Bayram yang baru pulang bekerja. Saat itu, Torrance yang syok jatuh pingsan dan Rowena yang dibawa ke rumah sakit segera mendapat tindakan medis. Sedangkan Rusat yang seharusnya tiba dalam waktu 15 menit, saat itu mengebut ke rumah sakit dan sampai hanya dalam waktu 6 menit. Di sana telah menunggu beberapa orang polisi yang membawanya ke sebuah ruangan untuk ditanyai siapa kira-kira yang dia curigai sebagai pelakunya. Dan Rusat tanpa ragu menyebutkan nama Dan. Tidak lama setelahnya, dokter memberitahu keluarga. Berdasarkan hasil CT scan, tembakan di kepala Rowena menyebabkan kerusakan otak yang fatal. Sepanjang waktu Rusat yang sedih duduk di samping branka Rowena. Dan saat Torrance datang, dia memberitahu ibunya jika tidak ada operasi apapun yang akan bisa dilakukan untuk menyelamatkan Rowena karena otaknya telah rusak parah. Dan sehari setelahnya, pada jam 2.48 siang, dokter menyatakan kematian Rowena. Gadis itu meninggal dalam usia 22 tahun. Dalam pemeriksaan di TKP, polisi tidak menemukan tanda-tanda kerusakan ataupun masuk secara paksa. Tetapi mereka menemukan sebuah lubang bekas tembakan peluru dan sebuah selongsong di dekat perapian. Berdasarkan keterangan Rusat sebelumnya, polisi pun mendatangi rumah Dan. Pria itu baru bangun tidur
dan tampak masih mengantuk. Saat itu dia hanya memakai celana pendek tanpa baju dan tangannya dalam gendongan karena telah menjalani operasi bahu. Saat diberitahu tentang Rowena yang telah tertembak, dia tampak tidak kaget dan bahkan tidak sekalipun menanyakan keadaannya atau di rumah sakit mana Rowena telah dirawat. Dan dengan wajah dingin, dia setuju ketika dibawa ke stasiun polisi. Dalam interogasi, sambil menangis dia mengakui segalanya. Dan marah dan kecewa karena merasa dicampakan setelah dia sangat bucin pada gadis itu. Menurutnya kedatangannya ke rumah keluarga Irani hanya untuk bicara secara langsung dan dia membawa Senpi agar Rowena menganggap pembicaraan mereka secara serius. Dan yang berhasil masuk secara diam-diam dari pintu depan yang tidak terkunci, sangat kaget saat Rowena tiba-tiba muncul secara mendadak dan secara refleks dia menekan pelatuk Senpi yang disembunyikan dalam gendongan di tangannya. Dia mengaku mengalami PTSD yang membuatnya bertindak refleks saat sedang kaget. Melihat Rowena yang terjatuh ke lantai dan mengira jika gadis itu telah meninggal. Dengan panik dia melarikan diri dan menyembunyikan Senpi tersebut di bawah sebuah batu yang berada di kolam di Jalan Rocky Creek. Untuk membuktikan kebenaran ceritanya, polisi memberinya sebuah Senpi dengan jenis yang sama dan memintanya melakukan reka ulang agar mereka bisa melihat bagaimana cara Den memegang benda tersebut dalam kondisi tangan yang digendong. Dan hasilnya, dengan ruang gerak lengan yang terbatas, Den tampak kesulitan melakukannya. Selain itu, posisi Senpi yang berada sebatas pinggang terlalu rendah untuk bisa diarahkan ke kepala Rowena, yang artinya tembakan tersebut memang disengaja dan Den datang ke sana dengan niat untuk melenyapkan gadis itu. Sedangkan beberapa orang mantan pacar Den yang juga dimintai keterangan, semuanya mengatakan jika pemuda itu memiliki mood yang tidak stabil, mudah marah, dan sering melakukan kekerasan secara verbal. Dia juga terlalu obsesif yang membuat gadis-gadis itu ketakutan dan memilih untuk putus. Dalam persidangan yang dilakukan 2 tahun setelahnya, Den bersikukuh jika perbuatannya tidak disengaja. Namun berdasarkan bukti-bukti, kematian Rowena dipastikan telah direncanakan. Sedangkan menurut jaksa, Den yang terobsesi dan tidak bisa menerima penolakan dengan sengaja menggunakan Senpi untuk mengendalikan serta mengancam. Karena baginya, jika dia tidak bisa memiliki gadis itu, maka tidak satupun yang boleh mendapatkannya. Yang terjadi di hari itu, setelah mengkonsumsi banyak obat yang memberi efek mabuk, Den mendatangi rumah keluarga Irani. Dalam rekaman CCTV komplek, terlihat dia memarkirkan truknya selama 1 jam pada jam 1 siang. Dia berhasil masuk secara diam-diam dan menembak Rowena yang sedang duduk di meja makan dengan menggunakan tangan kirinya. Melihat gadis itu terjatuh, alih-alih menelpon 911, dia membiarkan Rowena menderita selama 3,5 jam sebelum akhirnya ditemukan oleh Torange. Setelahnya dia mengambil ponsel Rowena dan membuangnya di kolam yang berbeda. Tentunya dengan tujuan agar gadis itu tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Rowena bisa saja diselamatkan jika waktu itu Den menghubungi 911. Tetapi dia tidak melakukannya bukan karena merasa panik, melainkan agar Rowena tewas dan dendamnya terbalaskan. Pada Desember tahun yang sama, Den divonis hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan bebas bersyarat setelah 25 tahun. Dia juga mendapatkan hukuman tambahan selama 43 bulan penjara atas kasus perampokan yang diperparah. Setelah kejadian tersebut, keluarga Rowena juga dikejutkan ketika baru mengetahui
Jika saat ulang tahunnya yang ke-18, Ruwina telah membuat sebuah wasiat untuk mendonorkan organ tubuhnya, berupa mata, paru-paru, jantung dan hati pada orang-orang yang membutuhkan. Mereka tidak keberatan dengan wasiat tersebut. Dan bagi Rusad, dia sangat bersyukur karena bisa merasakan adiknya masih hidup walaupun berada di tubuh yang berbeda. Dan beberapa waktu kemudian, keluarga Irani juga memberikan beasiswa atas nama Ruwina di Wichita State University. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.